Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan memulai presentasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk itu, sebelum presentasi, marilah kita mulai membaca doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk itu, langsung saja marilah kita memulai presentasi yang akan disampaikan oleh salah satu teman kita, yaitu Desinta. Apakah Desinta sudah siap? Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Rinda Rokib dari kelas PBD 2022 dengan NIM 22030204127. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan kewarganegaraan, yaitu bab 1 tentang pengantar Pancasila. Pendahuluan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Masalah yang dibahas kali ini pada pengantar Pancasila yaitu bagi bangsa Indonesia pendidikan merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus dilakukan agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Penanaman dan penumbuh kembangan pola pikir, sikap, dan tindakan melalui PKN dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, eksistensi bangsa dan negara, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendaknya dilandasi oleh 1. Nilai-nilai patriotisme, 2. Bangga sebagai bangsa Indonesia, 3. Rasa cinta tanah air, 4. Jiwa, tekad, semangat, serta rela berkorban, 5. Tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan. Pembahasan melalui PKN ini peserta didik sebagai generasi penerus diberikan penanaman pengetahuan, pertumbuh kembangan, kesadaran sikap, dan dilatih keterampilannya dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi. Dengan demikian, apapun akan dilakukan demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang dicintainya. Dalam kaitan ini, maka PKN bertujuan mentransformasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai berikut. 1. Mahasiswa memiliki pemahaman dan dapat melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara terdidik. Kedua, mahasiswa memiliki kemampuan memadai yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan tindakan yang berdasarkan jiwa, tekad, semangat, serta rela berkorban. Yang keempat, mahasiswa memiliki pola pikir yang menyeluruh dan terpadu. Yang kelima, mahasiswa memiliki semangat dan mampu mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kemampuan nasional demi terwujudnya aspirasi bangsa. Kesimpulannya yaitu setelah mengetahui, memahami kondisi bela negara mulai pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi, saat ini kita masuk pada Orde Pasca Reformasi yang ditandai dengan perubahan isu global yang semakin cepat di berbagai bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, politik, teknologi, seni, dan sosial budaya.
mengantisipasi kondisi tersebut, saat ini telah diterbitkan regulasi yang berkaitan dengan potensi pengelolaan sumber daya manusia Indonesia dalam aspek bela negara, yakni memberikan kesempatan warga negara NKRI untuk bergabung secara sukarela menjadi komponen cadangan. Regulasi tersebut bertujuan memperluas peran serta masyarakat dalam upaya pertahanan negara lewat peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021. Dan akan dijelaskan pada bab berikutnya. Sekian dari saya tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan. Apabila ada yang ditanyakan, mohon raise hand. Baik, terima kasih Desinta atas penyampaian materinya. Untuk memahami materi lebih lanjut, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Bisa langsung tulis di kolom chat atau juga bisa dengan raise hand. Oke, kepada Mbak Fatimah Az-Zahra, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 2203020436. Pertanyaan saya, bagaimana contoh penerapan sikap membangun rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Fatimah Az-Zahra. Untuk pertanyaannya, apakah bisa ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab Mbak Desinta? Ditampung terlebih dahulu. Oke, Nanti baik. dijawab. Oke. Untuk pertanyaannya selanjutnya yaitu dari Mbak Gea Hakdanti. Silakan Mbak Gea. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gea Hakdanti Elzara dengan NIM 133. Jadi pertanyaan saya adalah, pada poin pembahasan, apa maksud dari mahasiswa memiliki pola pikir yang menyeluruh dan terpadu? Boleh dijelaskan maksudnya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gea atas pertanyaannya. Kemudian untuk penanya yang ketiga yaitu dari Mbak Monika. Silakan Mbak Monika bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, apakah ada dasar hukum dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Kalau ada, bisa dijelaskan atau disebutkan dasar hukumnya apa? Terima kasih. Baik, Mbak Sama-sama. Monika, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Mbak Desinta, apakah bisa langsung dijawab? Baik, sebentar. Oke, saya akan beri waktu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Monika terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Untuk pertanyaan Mbak Monika, itu terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 2 yang ditetapkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, bahasa, serta pendidikan kewarganegaraan. Jadi di perguruan tinggi memiliki kewajiban matkul pendidikan kewarganegaraan. Untuk pertanyaan Mbak, bentar. Untuk pertanyaan Mbak Iza, yang contoh penerapan sikap membangun rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Ya, contoh terkecilnya seperti kayak memakai produk lokal. Terus kita belajar kayak SMP, SMA, kuliah, ini juga salah satu contoh menerapkan membangun rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, karena kita bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Lalu untuk pertanyaannya Mbak Gea, yang maksud dari poin mahasiswa memiliki pola pikir yang menyeluruh dan terpadu dalam slide 4, itu maksudnya bisa berpikir dengan berbagai sudut pandang dan bisa memahami konsekuensi atas apa yang akan diperbuat. Sekian dari saya, apabila ada yang kurang jelas. Bagaimana dengan Mbak Monika, Mbak Iza, dan Mbak Gea? Apakah ada sanggahan atau tanggapan lainnya? Cukup bagus sih untuk jawabannya. Terima kasih. Dari saya juga sudah jelas. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mbak Gea. Sudah jelas, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dengan Mbak Desinta atas penyampaian materi yang sangat menarik sekali. Untuk minggu depan, yaitu presentasi melanjutkan bab 2. Teman-teman silahkan menyiapkan pertanyaannya sebelumnya untuk minggu depan ya. Oke, karena waktu sudah selesai, marilah kita mengakhiri presentasi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.